menjalani hidup. Kita harus tetap rendah hati, kayak gitu. Ini adalah unsur intrinsik dari cerita pendek. Jadi sebelum kita bikin ini nih, kayak kata-kata yang panjang ini, kita tuh harus nentuin ini dulu nih. Tema, tokoh dan penokohan, alur, setting, sudut pandang, dan amanah, kayak gitu. Jadi kalau misalkan suruh buat ini, kita bisa, karena kita tahu dulu nih unsur intrinsiknya. Ingetin ya, boleh ditulis buku tuliskan. Tidak ada cukup ruang. Bisa Indonesia? Iya, bahasa Indonesia ini. Bahasa Inggris kalian nggak ada ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik-baik semuanya, alhamdulillah. Adik-adik, sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baik kita berdoa. Siapa yang mau berdoa? Siapa berdoa mulai? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, sekarang kita akan belajar bersama. Kan biasanya di sekolah ya, ini di rumah. Nanti kalau misalkan kalian mau belajar lagi, kontak kakaknya boleh. Ya. Tapi kalau misalkan besok hari Selasa Rabu nggak bisa karena mau ada diskusi harusnya. Jadi kalau misalkan mau kamu ayo belajar bareng, ayo gitu di rumah kak. Nah sekarang kemarin belajar apa? Bangun ruang. Terus bangun ruang. Hari ini belajar apa sama Kak Wulan? Apa? Kita
Coba buka bukunya. 19. Belum dikasih tugas ya sama Kak Wulan ya? Belum. Karena sekarang sekarang kita belajarnya tentang cerita pendek. Ini Kak Wulan kan tentang ini tema berapa? Tema 5, subtema 3, pembelajaran 1 ya. Pembelajaran 1. Jadi kali ini kita akan belajar tentang cerpen. Ada yang tahu nggak cerpen itu apa? Iya. Terus gimana tuh cerpen? Nah, kita lihat ya di sini. Ada yang bersedia pegangin kameranya nggak? Di dekat. Harus boleh? Harus itu. Biar lebih dekat. Maju aja di sini. Bawa ini juga. Iya bawa. Harus. Nah. Ini adalah media pembelajaran. Jadi yang biasanya pakai buku, ini pakai ini. Namanya pop-up book. Nah, kita bisa lihat ya. Ini cerita pendek. Apa itu cerpen? Cerita pendek apa? Kita bisa lihat ya di sini. Nah, ada yang mau membacakan? Boleh? Ais, maju ke depan, boleh membacakan apa itu cerita pendek. Perkenalkan diri dulu, lihat kamera sambil jangan belakang. Nah, gitu tuh, nyerong nih. Nyerong. Nah, cerpen. Cerita pendek. Cerpen adalah sebuah karya. Yang keras suaranya gitu ya. Cerpen. Cerita pendek. Cerpen adalah sebuah karya sastra pendek yang bersifat fiktif dan mengisahkan tentang suatu permasalahan yang dialami oleh tokoh secara ringkas, mulai dari pengenalan sampai akhir dari permasalahan yang dialami tokoh. Nah, kalian pernah ngebaca cerita pendek gak? Di buku cerita pernah nggak baca cerita pendek? Pernah. Seru nggak? Itu kan mengisyaratkan sebuah karya. Ini adalah karya sastra pendek yang mana itu adalah bersifat fiktif. Seperti fiktif tuh kayak tidak nyata dan mengisyaratkan tentang suatu permasalahan yang dialami oleh tokoh secara ringkas, mulai dari pengenalan sampai akhir dari permasalahan yang dialami tokoh. Jadi ini adalah cerpen ya, pengertian dari cerita pendek. Jadi kalau misalkan cerpen itu adalah karya sastra. Nah, terus selanjutnya di sini ada ciri-ciri cerpen. Ada yang tahu ciri-ciri cerpen? Enggak. Sama sekali nggak ada yang tahu. Kita bisa lihat. Siapa yang mau buka ini? Olia, boleh bergerak. Ciri-ciri cerpen. Bacain. Ciri-ciri cerita pendek. Ciri-ciri utama cerita pendek adalah singkatan, padat dan Singkat, bukan singkatan. singkat, padat dan padu dan intensif. Bahasa cerita pendek harus tajam, sugestif dan menarik perhatian. Terus di sini ada katanya ciri utama cerita pendek adalah singkat, padu dan intensif. Jadi ceritanya itu singkat, gak panjang.
Jadi kalau misalkan cerpen itu biasanya tidak lebih dari 10.000 kata. Nah, kita bisa lihat ya cerita pendek yang ada di halaman belakang. Halaman 190. Nah, ini adalah cerita-cerita pendek. Kalian bisa lihat. Nah, terus di sini ada unsur-unsur intrinsik. Ada yang mau bukain? Unsur-unsur intrinsik. Nih, ini boleh. Ini boleh dibuka. Iya, unsur intrinsik. Ada apa aja? Tema, tokoh dan penokohan Ini alur, setting latar, sudut pandang, gaya bahasa dan amanah. Nah, ini ciri cerita pendek tuh yang pertama ada unsur intrinsik. Unsur yang ada di dalam cerita tersebut ada tema. Jadi sebelum kita membuat cerita pendek, maka kita harus menentukan tema. Temanya mau apa ya, tentang makhluk hidup, tentang binatang, begitu. Terus yang kedua harus ada tokoh dan penokohan. Setelah kita sudah menentukan tema, maka kita mau menentukan tokoh yang ada di cerita itu tuh ada apa saja. Misalkan di dalam tokoh tersebut ada Aini, ada Aulia, terus ada siapa lagi? Jenis, ada ini siapa tuh? Ingat deh, Safira, Ais, dan Siva, kayak gitu. Itu ada tokoh dan penokohan. Kalau misalkan Aini tuh wataknya gimana, ditentuin tuh. Misalkan antagonis itu apa? Ada yang tahu? Yang suka marah gitu, yang apa ya, egois gitu, antagonis. Yang kalau misalkan di sinetron ada yang tokoh yang jahat, itu antagonis. Protagonis apa? Ingetin ya, takut UN keluar loh. Protagonis apa? Yang baik. Iya, itu yang ada antagonis dan protagonis, tapi bisa ditentukan nih dari sini tokohnya dan wataknya. Nah, setelah kita sudah, ini kayak garis besarnya ya. Mana tadi? Ada ini enggak? Spidol. Ada? Tadi kan yang pertama unsur intrinsik. Ada apa aja? Dan penokohan. Terus yang tiga alur. Tadi kan kita sudah menentukan tokoh dan penokohan. Sekarang alurnya. Nah, di dalam alur ini ada alur maju, alur maju, ya benar tadi, alur mundur, dan maju mundur. Oh, jauh banget. Kalau misalkan alur maju tuh gimana sih? Ada yang tahu? Langsung ngomong aja yang tahu, jangan ragu-ragu. Yuk. Kayak mengisahkan ke masa depan. Kalau alur mundur, masa lalu. Kalau maju mundur, kenapa ya? Terus apa? Maju mundur itu? Kalau maju mundur kayak mengisahkan
bisa ke masa depan. Dan pokoknya pas 6 tahun bener-bener rajin belajarnya, apalagi mas SMP kan. Tadi nggak nih ya sih, kalau sudut pandang itu ada orang pertama dan orang ketiga. Kalau misalkan orang pertama itu memisahkan aku adalah seorang putri kayangan gitu ya. Kalau misalkan aku terus nanti kalau misalkan Iya kan mengunci pintu dan ketika ibunya membuka labu itu kancil untuk jangan labu kancilnya labu-labuan. dan sampai akhirnya menyimpan berpesta Pak Rani berpesta gantian sih nulisnya berpesta kalau ngejengking berpesta apa kalau ngejengking berpesta aja kalau jengking biar kita boleh kalah lalu Pak Tani pulang meninggal mati. Pak Tani pulang dari pasar. Pak Tani terkejut melihat Pak digigit. Dia terus dia kenapa dan akhirnya keluarga dia pun bahagia. Terus dan corona lalu Pak Tani jadi tipek-tipek aja. Dan Darena ini meninggal karena digigit ular itu. Nah, lepas dan keluarga mereka pun bahagia kan? Dua orang iya bapaknya bawang putih enggak bapaknya udah meninggal. Ya katanya ibunya yang meninggal. Ya kan ada dua lagi, ibu tiri sama ibunya anak kedua tiga-tiganya udah pada meninggal, tinggal dua anaknya kan, udah tinggal satunya dia lah dan apa itu berarti itu dan hidup bawang putih hidup sebatang kara dan bawang putih hidup sebatang kara dan setelah kakak ibu tiga dan ayah meninggal hidup dan bawang putih hidup sebatang kara. Dah. Coba baca. Iya baca bareng-bareng. Yang merah dan bawang putih. Aduh. Bisa ke masa lalu. Terus yang ketiga, yang keempat apa lagi tadi? Ditutup tadi. Yang keempat sudut pandang. Oh ya setting atau ini nih
setting atau kata tuh tempatnya di mana. Misalkan ceritanya tuh di sebuah gurun atau hutan atau di rumah gitu. Kita harus menentukan dulu nih, mana dulu nih settingnya, kita mau kemana, ke hutan contohnya, atau kita ceritanya ke mana, ke rumah. Terus yang ini ada sudut pandang. Nah, gaya, bahasa, dan amanat. Apa nih amanat yang terkandung dalam cerita itu? Tentuin. Oh, apa nih amanat itu? Kayak kisah hikmahnya. Hikmah dari cerita itu tuh apa? Misalkan kita tadi kan apa? Amanat ya. Yang terakhir unsurnya amanat. Amanatnya bahwa dari cerita tersebut kita tidak boleh. Seorang petani di Laos. Setiap pagi ia mengendalikan kerbaunya untuk membajak sawahnya. Tubuh petani itu kurus dan kecil sehingga ia terlihat semakin kecil dan kecil di belakang kerbau yang membajak sawahnya. Suatu hari seekor harimau mendatangi sawah petani. Sang harimau terkejut melihat makhluk sebesar kerbau. Kerbau mau mengikuti perintah makhluk sekecil petani. Ia mengintip dari kejauhan. Heran-heran ia melihat kepatuhan kerbau pada petani. Dibuka. Setelah Pak petani pulang ke rumahnya, harimau bertanya pada kerbau, "Kamu besar dan kuat, mengapa kamu melakukan semua yang manusia perintahkan?" Kerbau menjawab, "Aku mau melakukan perintahnya karena orang itu sangat pintar." Harimau bertanya lagi, "Bisakah kamu memberitahuku seperti apa kepintaran orang itu?" Esok harinya harimau datang kepada Pak petani. "Aku ingin melihat kepintaranmu. Aku ingin tahu seperti apa kepintaranmu sehingga sang kerbau mau mengikuti perintahmu." Kepintaranku ada di rumah," jawab Pak petani. "Bisakah kamu pergi mengambilnya?" Pinta sang harimau. Yang keras ya bacanya ya. Bisa saja, tetapi aku takut kamu akan makan sang kerbau ketika aku pulang mengambil kepintaranku. Bolehkah aku mengikuti di pohon?" Maka harimau itu mengambilkan dirinya diikat oleh Pak petani pada sebuah pohon. Setelah itu Pak petani tentu tidak pulang ke rumah untuk mengambil kepintarannya. Pak petani mengambil cangkul lalu menemui harimau. Ia berkata, "Sekarang kamu tahu kepintaranku walau kamu belum melihatnya." Nah, tadi sudah dibacakan ya oleh Syifa tentang apa temanya? Makhluk terpintar. Iya, udah nggak apa-apa. Terus tadi ceritanya tentang apa? Temanya apa? Makhluk terpintar. Terus makhluk terpintar ya. Tokoh dan penokohannya ada siapa saja? Kerbau, petani, dan harimau. Kalau kerbau itu apa? Wataknya? Watak dari kerbau. Tadi ceritanya apa? Aktif ya. Terus apa lagi? Dia kan patuh sama petani nih. Terus apa lagi kerbau?
Watak dari kerbau. Oke, lanjut deh. Harimau. Wataknya gimana wataknya? Dia sombong nggak sih, merendahkan orang nggak sih? Tadinya merendahkan si petani, iya nggak? Iya. Berarti apa wataknya? Sombong ya. Meremehkan. Sombong. Terus meremehkan. Kalau misalkan petaninya, wataknya gimana? Punya apa? Keahlian apa? Pintar. Oke, tadi katanya proses kok maunya sih si kerbau itu mengikuti perintah dari makhluk kecil itu petani, atau si kerbaunya petani itu pintar katanya. Terus siapa si harimau nya tanya lagi nih, emang sepintar apa sih petani itu? Dan ternyata iya benar pintar. Si harimau ini diikat kan di pohon, dan ternyata iya benar pintar, cerdik ya, pintar dan cerdik. Terus sudut pandang dari cerita itu apa? Alurnya maju atau mundur, dan atau maju mundur? Maju mundur. Majunya yang pas apa nih, bagian mana? Coba cek lagi. Gak apa-apa, jawab aja. Kalau yang maju yang mana nih? Kalau maju. Suatu hari seekor harimau mendatangi sawah petani. Berarti itu juga sebagai kalau maju ya. Terus sang harimau terkejut melihat makhluk sebesar kerbau mau mengikuti perintah makhluk sekecil petani. Ini alur maju mundurnya yang mana? Mana yang mundur? Alur maju apa mundur? Atau maju mundur? Mundurnya yang mana? Gak mas, bagian mana? Kayak kembali ke cerita lalu gitu. Kalau misalnya yang menceritakan hal yang kemarin itu mundur. Di sini juga bikin atau di kamar? Adalah